Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Mereka juga mencari pelabuhan-pelabuhan hangat untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Sejak Pangeran Diponegoro, lebih dari 70 tahun, kita tidak memiliki seorang pemimpin. Pada masa sebelum kemerdekaan 1945, telah lahir organisasi paling tertua di Indonesia yang didirikan oleh Haji Samanhudi, yaitu pada tahun 1905. Serikat Dagang Islam atau SDI sebagai cikal bakal organisasi Syarikat Islam Indonesia saat ini. Kiai Haji Samanhudi adalah pendiri Sarekat Dagang Islam, sebuah organisasi yang awalnya merupakan wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta. Pergerakan Syarikat Islam lahir melalui suatu embrional yang cukup panjang dengan ditandai lahirnya organisasi yang bernama Syarikat Dagang Islam. SDI dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 1905 di rumah Haji Samanhudi di Kampung Sandakan, Solo bersama 8 orang temannya. Dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai inlanders. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggerakannya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. R.M. Tirto Adi Suryo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Pada tahun 1910, Tirto Adi Suryo mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buintenzor. Demikian pula di Surabaya, Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912. Cokro Aminoto masuk SI bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan Hindia, yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar SI, utusan Hindia. Hos Cokro Aminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin dan mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam atau SI. Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Umar Said Cokro Aminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, hidup menurut perintah agama. SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Iden Gulf menolak. Badan hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tetapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh
pemerintah kolonial. SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI Pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintahan memperolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Polsrat pada tahun 1917, yaitu Hoscokro-Aminoto. Sedangkan Abdul Muiz yang juga bergabung dalam CSI menjadi anggota Polsrat atas namanya sendiri, berdasarkan ketokohan dan bukan mewakili sentral SI. Sebagaimana halnya Hoscokro-Aminoto yang menjadi tokoh terdepan dalam sentral Sarekat Islam. Tetapi Cokro-Aminoto tidak bertahan lama di lembaga yang dibuat pemerintah Hindia Belanda itu dan ia keluar dari Polsrat karena Polsrat dipandangnya sebagai boneka Belanda yang hanya mementingkan urusan penjajahan di Hindia ini dan tetap mengabaikan hak-hak kaum pribumi. Hoscokro-Aminoto ketika itu telah menyuarakan agar bangsa Hindia diberi hak untuk mengatur urusan dirinya sendiri, yang hal ini ditolak oleh pihak Belanda. Hanya ada satu jalan untuk berhijrah, sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat.